wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini saya tidak sendiri bersama partner saya. Halo, selamat pagi Hai, Dokter Kak Sasa. Bekti. Selamat pagi pemirsa, senang banget nih tadi kita ngebahas seputar sayur-sayuran yang aku jarang sekali loh lihat. Itu okra, aku taunya okrai deh Oh gitu jangan ya. kalau okra. Nah kalau ini okra mungkin bagi sebagian besar masyarakat juga kurang familiar ya kayaknya Iya. dengar ini. Tapi untuk ibu-ibu di rumah tahu kan sayur oyong kan? Nah ini mirip-mirip kayak gitu cuman ukurannya lebih kecil dan katanya manfaatnya segudang Kak Bekti. Oh gitu, dan ini katanya juga seperti ini ya. Finger nails namanya. Lady finger. Lady fingers. Ya. Lady fingers karena lentik tangannya ya. Nah ini, tapi nih pemirsa Ya. bukan Kak Bekti ya akan bahas Ya, manfaatnya. benar. Kita langsung tanya pada ahlinya, Dr. Maria Haryono. Selamat Apa pagi. kabar Selamat Dokter pagi. Maria? Cantik sekali hari ini, Semoga walaupun dokter. nggak kelihatan seutuhnya, tapi dari mata tuh terlihat. Aduh, Betul. makasih loh, seger banget ya. Mancar gitu. Dokter nih dok, okra ini nih dok nih. Dia kecil-kecil cabai rawit ya. Ada yang kayak Tapi- cabai juga ya? Tapi bukan cabe. Bukan cabai, tapi ini bukan cabai, mirip kayak Kayak cabai. oyong sih sebenarnya juga Iya, ya dia betul. bentuk-bentuknya ya. Oke. Fakta mitos pertama nih dokter, dia katanya sayuran okra ini tinggi akan serat sehingga baik untuk menjaga kolesterol dalam darah nih, fakta atau mitos dok? Betul banget. Jadi Betul. ini Ini apa? fakta. Fakta. Wow. Jadi kan gini nih, di dalam selain seratnya tinggi, ada yang namanya mucilago. Jadi dia itu yang kalau kita konsumsi, dia akhirnya mengikat kolesterol di dalam saluran cerna kita supaya dia kolesterolnya nggak diserap lagi. Jadi dibuang bersama kotoran kita. Ini diharapkan bantu mengendalikan kolesterol. Oh gitu. Jadi baiknya dikonsumsi Bagus sebelum makan banget. gitu dok? Oh, berbarengan aja. Jadi kan Berbarengan. ini biasanya dibuat menunya jadi kayak sayur gitu ya, Ya. ditumis, di sop. Betul. Seperti Baik. sayur. Ini ada fakta mitos berikutnya, Dok. Ini konsumsi sayur okra itu dapat mengatasi sulit BAB, Dok. Itu fakta atau mitos? Fakta dong. Jadi Fakta tadi juga. seratnya Kenapa tuh? makanan yang berserat tinggi ini kan mampu menjaga saluran cerna kita supaya kerjanya lebih baik lagi. Betul. Nah, kerjanya lebih baik termasuk untuk membentuk massa feses. Nah, serat memang di okra banyak, tapi jangan lupa sayuran lain juga ada seratnya. Jadi kalau bisa kombinasikan bersama serat Sayur yang yang lain. lain. Ini jangan Biji-bijian cuma juga okra aja. iya, biji-bijian juga boleh. Jadi kalau ngolah okra bisa nih dicampur misalnya kacang, dijadiin sop gitu ya, sama sayur lain juga lebih oke. Baik. begitu. Kalau dilalap gitu, Dok, bisa, Dok? Boleh kalau kuat. Aku mau coba deh. Aku rasain ya. gimana Aku sih, belum pernah. Iya. Aku cobain ya, Dok. Iya, silakan. Kayak apa? Apa ya? Terong. Gak ada rasanya, hambar aja gitu sih Hambar. sebenarnya. Oh berarti memang harus diolah pakai bumbu kali ya dok ya? Itu bukan kehidupan aku yang hambar ya. Jangan sampai Kak Bekti kan kehidupan Kak Bekti sangat berwarna Betul. ya kan? Apalagi sekarang agak langsingan nih Kak Bekti nih. Agak langsingan nih sekarang. Iya Kak dong, Bekti. kan aku lagi program. Kirain makan Nah, okra makan ini banyak. juga. Betul. Dokter, ini selanjutnya dok, untuk penderita diabetes nih dok, katanya ini juga sangat baik untuk konsumsi sayur okra untuk penderita diabetes. Tuh gimana tuh dok, fakta Ya. atau mitos? Ini fakta. Jadi silakan konsumsi okra sebagai varian sayur sehari-hari karena memang selain tadi serat yang bagus untuk menghambat kolesterol, dia juga untuk memperlancar buang air besar, juga bantu mengendalikan gula darah. Tetapi buat yang diabetes kemudian mengonsumsi obat metformin harus hati-hati. Lebih baik nanya dokternya dulu karena gini, ternyata ada potensi makan okra ini menjadikan kerja obat metformin ini jadi lebih tidak efektif. Oh baik, Gitu. ya baik. Jadi kalau Jadi- misalkan ada yang mengkonsumsi metformin ya, Iya, harus metformin. dikonsultasikan lagi. Jadi bukan berarti sebenarnya jadi biasa kan seneng gitu ya. Jadi setiap hari makannya ada okranya. Jadi coba tanyakan dulu ke dokternya ini boleh atau enggak. Gitu. Oh baik. Dokter kalau untuk cara pengolahannya untuk yang diabetes itu bagaimana dok? Bebas. Beda nggak? Bebas. Bebas. Jadi supaya biasanya kan kalau ada diabetes kita juga akan kendalikan faktor-faktor risiko yang lain. Jadi kalau ada betul. kolesterol, kemudian ada hipertensi juga gitu ya. Jadi konsumsi seratnya yang cukup, okra salah satunya tadi supaya kolesterolnya juga bantu terkendali. Oh. Dok, ini kan ada biji-bijiannya, Dok. Tadi tuh pas tadi aku makan emang langsung kayak ada lendir-lendirnya gitu di Iya, iya. mulut tadi itu. Nah,
Nah ini kalau manfaat lendir itu tadi apa sih dok? Jadi dia ada kayak mucilago, namanya mucilago. Jadi itu tadi buat menghambat kolesterol. Jadi dia mengikat kolesterol. Gitu. Gitu. Tetapi memang tidak semua orang suka. Iya, benar Nggak semua sih. orang suka kan, kita masih dapat manfaat yang lain. Supaya lendirnya keluar, kadang-kadang diremes-remes dulu pakai air lemon atau dari malam nih dirajangnya supaya besokannya sensasi mengental dari lendirnya itu bisa lebih berkurang. Nah ini biji-bijiannya nih Mhm. berguna juga nih dok. Harus Ya. dibuang atau beri konsumsi? Ya, jadi kalau lebih baik kalau semua dikonsumsi utuh supaya tadi antioksidannya dapat, kemudian vitaminnya dapat, mineralnya juga dapat. Oh, jadi biji-bijiannya semuanya semuanya bermanfaat bagus ya dokter ya. Walaupun lendirnya juga yang semua orang itu mungkin nggak begitu semuanya suka. Ada yang mau, ada yang ya nyaman-nyaman aja, tapi mungkin ada yang merasa kok aneh gitu ya. Ternyata Tapi itu juga bermanfaat ya dok ya, Ada si lendirnya manfaatnya, itu. Betul. Nah jadi kalau bijinya dibuang, tinggal hanya bungkusnya aja gitu. Itu masih ada manfaatnya dok? masih dong, Oh, masih. masih. Karena kan di dalam satu ini utuh biasanya kandungannya menyebar, ada vitaminnya, kemudian antioksidannya Iya. di dalam semua bagian okra ini. Baik dok, ini ada fakta mitos berikutnya deh dok. Konsumsi sayur okra itu dapat mencegah resiko kanker. Fakta atau mitos? Jangan jawab dulu dok! Dokternya sampai gitu loh. Maaf ya dok. Maaf ya dok ya, nanti dijawabnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan masih membahas seputar sayuran okra. Dan tadi ada pertanyaan yang menggantung, yang mengejutkan Dokter Maria ini. Untuk jangan dijawab dulu dan Makasih, sekarang Rob. harus jawab sekarang ya dok ya. Baiklah, tetap kaget. Biar melek. Jadi ya dok, pertanyaannya konsumsi sayur okra ini itu dapat mencegah resiko kanker. Itu fakta atau mitos? Jawab ya? Yes, Oke, silakan. fakta. Fakta! Jadi gini, Bagus banget ternyata ya. ada penelitian yang menunjukkan bahwa dalam okra mengandung yang namanya lektin. Nah, ternyata lektin ini ada potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Tetapi ingat loh, sel kanker itu kan faktornya yang bertumbuh banyak banget, Banyak, bukan kemudian betul. oke deh saya makannya okra aja gitu supaya nggak tumbuh sel kanker. Tapi ternyata dengan kita mengonsumsi berbagai macam antioksidan yang salah satunya ada di dalam okra, ya ini juga oke banget. Jangan lupa kombinasi sama sayur dan buah yang warna lain. Ya, tetap Baik. harus Gitu. bervariasi Karena ya dok ya. kalau dari penelitiannya ternyata si lektin ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Oh gitu. Gitu. Buat wanita tuh ya Oke berarti. dong, ya. Dokter nih Bagus ya. selanjutnya nih berhubungan dengan wanita yang disukai para wanita nih. Katanya nih sayur okra ini jika dikonsumsi rutin ini dapat membuat kulit menjadi awet muda dok. Nah ini fakta Iya. atau mitos? Fakta karena Fakta! Wah. Aduh, Apalagi ntar makan ini lagi nih. nanti. Bawa pulang buat bunda Bawa ini. pulang ini. makan okranya sambil nonton Hidup Sehat ya. Iya, benar. Jadi tambah Jangan awet drakor muda. ya berarti ya. Yang penting hati happy ya. Tapi Iya. gini, kalau kita konsumsi antioksidan cukup karena kan di dalam okra ini ada vitamin A, ada vitamin C dan biasanya cewek-cewek, ibu-ibu itu kan selalu identik saya mau minum deh vitamin C biar kulit saya putih gitu ya, biar Betul. kulit saya Cerah. glowing, cerah. Nah, salah satunya dari okra, manfaatnya dapat, vitamin C-nya juga dapat. Jadi antioksidannya juga kuat ya. Jadi ke kulit juga harusnya lebih ini. Serat lebih oke. juga ya, Dok, Serat ya. juga jadi pencernaan enak, mood juga jadi bagus. Tetapi bukan kemudian konsumsi okranya hari ini terus berharap besok kulitnya langsung glowing. harus Jadi harus rutin. berjangka ya. Iya, dan varian sama yang lain gitu. Itu dia yang paling penting. Fakta mitos selanjutnya, Dok. Jadi konsumsi sayur okra itu dapat meningkatkan stamina dan imunitas tubuh. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta lagi. Ini Lagi, banyak lagi. banget Jadi gini, manfaatnya. iya, jadi bagus banget memang okra ini. Jadi selain tadi vitamin C juga kan mampu menjadi antiinflamasi gitu ya buat Ya. badan kita. Kemudian dia juga mengandung protein di dalam okra ini, mengandung mineral, mengandung vitamin B. Jadi buat metabolisme juga bagus. Otomatis kalau kita misalnya dapat segala manfaat ini, imunitas juga pasti akan meningkat. Tetapi harus diingat untuk orang-orang yang ada resiko batu ginjal yang sering jadi batu oksalat gitu, coba hati-hati. Mungkin pertimbangkan untuk konsumsi sayur yang lain karena oksalatnya juga lumayan nih di dalam Oh, okra. gitu. Termasuk juga yang alergi. Kalau alergi dengan okra ya udah jangan dipaksakan, bisa konsumsi sayur yang lain. Begitu dokter. Dokter tadi kan batu ginjal udah nih ya dok ya.
Nah ini ada penyakit lain nggak yang nggak boleh nih untuk konsumsi atau perlu berwaspada dalam Tenang mengkonsumsinya? aja, nggak ada. Hanya Nggak tadi ada. yang Oh. konsumsi metformin, Metformin. kemudian yang resiko batu ginjalnya jenis oksalat, kemudian lagi yang ada alergi dengan okra, yaitu harus hati-hati. Dok, ini ada juga banyak yang tanya nih dok, ini katanya bagus juga untuk penyakit-penyakit sendi gitu dok. Oh, Bener nggak sih dok? itu kaitannya sama antiinflamasinya tadi. Jadi ada boleh ya, berarti bisa ya? antioksidan, antiinflamasi, ada polifenolnya segala. Jadi memang yang buat nyeri-nyeri sendi, biasanya kan kita berharap membantu, makanannya bisa membantu. Jadi obat jalan, makanan oke, obat berhenti, makanan tetap dilanjutkan, ya antiinflamasinya dapat. Jadi mengurangi nyeri-nyeri sendi tadi. Dokter ini untuk konsumsinya berapa kali dok? Biar masyarakat tahu nih dok. Dan diolahnya itu diapain dok? Bebas. Jadi gini, sebenarnya yang diharapkan kita konsumsi sayur kan biasanya sekali makan sekitar 100, bahkan ada yang 120 sampai 150 gram. Jadi jadikan bagian okra menjadi bagian konsumsi sekitar 100 gram tadi per hari, kombinasikan dengan yang lain. Mau lebih sering lagi, oh ya silahkan, tetapi ya jangan monoton, karena kita butuh dong Iya, sayur itu yang dia. lain juga. Betul, ada ya. variasi yang lain. Kalau anak-anak boleh dok? Oh boleh, boleh. Yang Boleh penting juga. tidak alergi. Dan ya tadi doyan ya mengolahnya, silahkan menyesuaikan. Ada yang berusaha supaya tidak ada efek lendir-lendirnya tadi. Ada juga yang cuek aja, saya oke aja dengan teksturnya seperti itu. Ya diingatkan lagi kepada masyarakat, tadi kata dokter katanya menimbulkan, dapat berpotensi resiko alergi. Jadi hati-hati kepada orang yang alergi tadi ya dok ya? Oke, sebenarnya tidak berpotensi alergi, hanya beberapa orang ada yang konsumsi okra ternyata dia alergi. Manifestnya macam-macam, bisa di saluran cerna, bisa di kulit juga bisa gitu ya. Jadi ya jangan Berarti kalau kemungkinannya alergi. kecil ya, beberapa orang tertentu saja yang sensitif Betul, gitu ya dok tidak ya? banyak kok Tidak ya. banyak ya. Kemudian Oke, sama tidak yang banyak. konsumsi obat metformin, tanyakan dulu sama dokter penyakit dalamnya atau dokter yang menangani diabetesnya selama ini. Boleh enggak gitu ya, kalau saya minum metformin saya mau konsumsi okra gitu ya, seberapa banyak. Lalu sama yang resiko batu oksalat di ginjal. Oke baik dok, kalau gitu tipsnya nih dok, untuk masyarakat nih untuk bisa mendapatkan manfaatnya bagaimana untuk kita bisa mengkonsumsinya secara maksimal. Oke, ya. Jadi okra ini manfaatnya banyak sekali buat kesehatan, karena selain okra sebagai sayur yang alami, ini sebenarnya kita bisa dapatkan manfaat vitamin C, antioksidan, antiinflamasi, vitamin A, kemudian juga ada mineralnya, seratnya tinggi, jadi manfaatnya bisa membantu menurunkan kolesterol, mengendalikan gula darah, kemudian juga buat yang mau diet sebenarnya karena ini kalorinya rendah. Wow, jadi tidak bagus perlu banget khawatir. untuk aku. Ini ya. Benar. Buat yang mau menjaga berat badan tepatnya ya. Oh, Iya. begitu. Jadi silakan saja ini bisa menjadi pilihan Anda untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari sayuran-sayuran yang berbeda-beda juga ya, Dok ya. Betul. Iya, Terima baiklah, kasih dokter. banyak, Terima Dok. kasih Terima kasih banyak. Dokter Sabrina, Dokter. Kak Bekti. Nah, sekarang nih sebenarnya suka ada yang sering sakit perut. Kan sakit perut biasanya dia Aku suka sih umum nih di oleh masyarakat. lumayan, aku sih nih sekarang ini lagi mulai Mulai sakit murus-murus. perut ya Kak ya. Nah ini kita selanjutnya akan bahas tentang bagaimana cara membedakan sakit perut karena virus atau karena keracunan makanan nih Kak Oh, Bekti gitu. dan pemirsa. Atau kelaparan mungkin? Atau kelaparan mungkin itu lain kali dibahasnya ya Oh, sekarang. baik. Keracunan dan virus ya Kak ya. Oh, gitu. Ya Oke. pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.